Halo Gabutachi, Ferry di sini dan kali ini kita bakalan main game Genshin Impact di Infinix GT20 Pro. Jadi kita akan ngetes seberapa lancar sih atau lancar nggak sih main Genshin Impact di Infinix GT20 Pro, salah satu smartphone gaming yang sangat-sangat menarik di tahun 2024 ini. To be honest, this is one of the most highly valued budget smartphone. Di tengah gempuran opsi yang cukup banyak kayak iQOO Z9, kemudian ada Poco X6 Pro, kemudian juga ada Poco F6. Tapi surprisingly Infinix GT20 Pro holds up on its own. Yaudah, biar nggak terlalu lama, without further ado, let's put it up. Disclaimer tadi pas lagi intro emang agak-agak ngeblank, itu bukan karena gue nggak interest sama Infinix GT20 Pro atau apa, tapi nggak tahu, lagi agak capek aja. I guess masih recovery dari kejadian sebelumnya, so we'll see lah. Yaudah, that's enough about myself. Tapi kita coba mau bahas dulu pertama tentang si Infinix GT20 Pro nya. Ya, ini adalah smartphone gamingnya Infinix versi kedua setelah GT10 Pro yang dia bilang cukup sukses ya, cukup sukses di tahun lalu. Karena dia menjadi smartphone Infinix yang dalam tanda kutip paling gahar, padahal punya spesifikasi yang sama kembarannya si Note series, dan dia lebih clean dan pure dibandingkan Note series. Kenapa? Karena Infinix membenamkan tweak yang lebih oke dan lebih powerful juga buat seri GT, dan ini masih dilanjutin sampai ke GT20 Pro, dan bahkan kali ini di Indonesia sudah ada GT yang satu lagi, yaitu namanya Infinix GT Book. Ya, itu sebuah laptop yang sangat-sangat menarik ya untuk diulik sebenarnya, karena dia adalah gaming laptopnya Infinix yang pertama, terutama di Indonesia juga, itu juga yang pertama. Tapi gue belum sempat hands on juga sih, we'll see nanti kalau misalnya ditawarin bisa kepegang, we'll check it out. Kalau enggak ya udah gitu aja. So, kembali ke Infinix GT20 Pro nya. By design juga ini adalah salah satu smartphone yang paling unik ya, masih mengedepankan estetika gaming stylenya, dan lebih berani untuk desainnya dibandingkan kompetitornya, bahkan di kelasan yang gaming sekalipun. Ada yang udah namanya tuh gaming banget tapi looksnya nggak terlalu gaming. Kemudian Poco juga ya, style lebih elegan sekarang untuk di F6, kecuali di X6 GT yang kesannya lebih gahar tapi nggak gamey banget. Sedangkan Infinix GT20 Pro tuh masih gamey banget. Bahkan kalau mau gue buka sedikit ya tentang desain, yang gue suka adalah di sini ada namanya Mecha Loop. Mecha Loop lighting tuh kayak efek RGB, dan ketika kita nyalain bisa kayak gini, itu udah kayak screaming out loud, I'm a gaming phone gitu kan. Ya saya sih memang ini cuma aksen ya, printed, bukan beneran apa yang ada di dalamnya. Ini mirip style-stylenya Nothing Phone, dan apa ya, Nothing Phone sih yang jadi pencetusnya. Tapi melihat ini di ranah gaming sih cukup menarik ya. Kameranya juga ada 3, gede banget. One of the best camera buat gaming smartphone juga menurut gue pribadi. Dan di bawahnya ada logo gede-gede Infinix GT. Jadi benar-benar berkesinambungan. Di belakangnya tuh menunjukkan dia gamey but ya masih oke dan powerful, walaupun harganya considerably cukup cheap. Oke, itu aja paling sekitar buat desainnya. Dia cukup blocky juga ya. Salah satu yang menarik adalah di sini sudah ada certification dari JBL. Sounds by JBL tuh nggak fokus. Nah, Sounds by JBL. Jadi ini nunjukin bahwa smartphone ini punya audio yang cukup oke. Dan I have to say, it's loud, it's powerful, dan juga cukup menarik juga sih. Oke, itu tadi si desainnya, overall desainnya. Dan kita ke depannya, ini adalah display paling flat. Yang flat dalam artian tuh ngotak banget ya untuk sebuah smartphone. Dan ini memang stylenya grupnya transient banget ya, mulai dari Itel, kemudian Tecno, kemudian juga si Infinix ini. It's not bad, but I don't know, gue lebih suka yang agak curvy sedikit. But ini buat gaming phone, jadi kotak sebenarnya much better sih daripada curvy. Ya, displaynya sendiri udah AMOLED, jadi kalian bisa dapat always on display kayak gini. Untuk kelasannya sih mantep banget ya. Ya, kita lanjutin aja ke spesifikasinya. Kita sebelum ke Antutu, kita buka spesifikasi standarnya dulu. Ini adalah Infinix GT dengan XOS 14 4GT. Jadi 4GT ini yang menekankan bahwa dia OS-nya udah di-tweak dan di-adjust khusus buat GT aja. Ini experience-nya jauh lebih smooth, jauh lebih clean, dan juga jauh lebih kayak stock Android gitu, lebih responsif juga dibandingkan XOS yang non GT. Itu memang banyak orang yang bilang sugesti aja, tapi personally gue lebih suka yang versi GT dibandingkan versi yang biasa. Untuk modelnya sendiri adalah Infinix X6871 atau Infinix GT20 Pro,
Storage-nya 256 GB, ini yang gua agak sayangkan gak ada versi 512 ya untuk GT20 Pro. Di saat kompetitornya yang paling heboh ya, yang paling goib-goiban itu udah nyentuh 512 GB. Jadi cuma 256 GB, but still okay, still acceptable. Dengan sistem size-nya itu yang 24 GB, ya oke lah, kita dapat 200 GB. 5 game MiHoYo masih kuat lah minimal ya. Itu patokannya. Selama 5 game MiHoYo masih kuat ya udah, kan nggak mungkin ada orang yang main gacha game sampai 10 games ya. Ya itu gue juga sih, tapi enggak lah. Modelnya itu tadi, CPU-nya adalah Dimensity 8200 Ultimate. Jadi ini beda nih sama kompetitor yang pakai Dimensity 8300 Ultra. Ini dia pakai 8200 Ultimate. It's not bad per se, karena ini masih satu generasi juga lagian, cuma kayak beda versi SKU-nya, tapi dia memang clock-nya lebih rendah dan segala macam. Rear camera-nya 108 megapiksel, 2 megapiksel, 2 megapiksel. Itu ada yang kalau nggak salah tuh bukan tele, default, kemudian ada nggak ya? Gue lupa, ada ultrawide nggak ya? Oh nggak ada. Jadi satu depth sama makro. Jadi cuma main sensornya sih yang berguna gitu, 108 megapiksel, dan color science-nya di sini lumayan oke. Itu yang gue bisa share langsung dari sekarang, bahwa kameranya color science-nya lebih oke software dibandingkan yang lain-lainnya. Untuk front kameranya 32 megapiksel, baterai 5000 mAh, dan juga bisa dicas kalau nggak salah 76 watt. I may be wrong, gue lupa berapa exactnya. RAM-nya 12 GB, that's nice, kayak mentok 12 GB, tapi LPDDR4X doang ya sayangnya. Android version 14. Oke, kurang lebih itu di my phone-nya. Kita bisa langsung masuk ke Antutu aja buat lihat skornya. Dan skor yang dicapainya adalah 925.847 poin. Ini skor yang cukup tinggi di kalanya, karena Poco X6 Pro itu udah anomali tersendiri, dan itu udah Poco being Poco lah. Untuk apa ya istilahnya, a phone that you can daily get, dan normal price-nya tuh ya normal, semasuk akalnya, itu adalah GT20 Pro sama iQOO Z9. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih prefer si Infinix GT20 Pro karena tadi lebih versatile sedikit dibandingkan Z9 dan juga X6 Pro 5G. Tapi kalau misalnya kalian punya budget dan X6 Pro 5G nggak goib, gue actually menyarankan udah ke X6 Pro 5G aja. Itu udah daripada mending-mendingin, itu udah jawaban paling absolut. CPU-nya segini, GPU-nya segini, memorinya segini, dan UX-nya segini. Itu aja, quick aja. Kemudian kita bisa cek kok battery test my device-nya tadi sama ya, GT20 Pro X0871, MT0896, Dimensity 8200, 10822, semuanya pakai Magic 785, itu ISP-nya. Tadi bukan LPDDR4, LPDDR5. Lumayan juga LPDDR5 ya, bukan LPDDR5X sayangnya. Nah, UFS-nya adalah 3.x, ya at least nggak 2.0, jadi close enough ke X6 Pro dan juga Poco yang lainnya yang udah pakai UFS 4. Dan personally gue nggak ngerasa signifikansi yang drastis banget kalau kalian pakai UFS 3 ke UFS 4. Memang UFS 4 adalah yang paling cepat dan yang paling stable saat ini untuk per memorian. Tapi UFS 3, sure, why not? Ada satu ARM Cortex A78, 3 ARM Cortex A78 juga yang clocknya beda. Jadi dia sama-sama high powernya dan high efficiency-nya di A55 4 core, 64 bit ARM64, dan sekian. Estimated release-nya 2022 Q4. Jadi memang udah agak lama ya sebenarnya rilisnya Dimensity 8200 Ultra, tapi masih sangat powerful menurut gue pribadi ya. Oke, itu aja tadi tentang Antutu skornya. Berikutnya kita bisa, itu nggak bisa kita lihat spesifikasi Genshin Impact sekarang. Genshin Impact sekarang itu di version 4.8, belum ada Natlan, jadi masih mentok di Fountain aja. Dan untuk storage size-nya dia makan 28,46 GB user datanya, single language, dan ini gua sempat mainin tipis-tipis aja sih. So yeah, that's all about the spec that you might need to know. Mungkin tambahannya adalah di sini kita dapat display yang super kencang ya untuk refresh rate-nya. Dia kalau nggak salah itu 144 Hz. Cukup tinggi, nggak 165 memang, tapi 144 untuk harga smartphone 4 jutaan sekarang udah lumayan wow banget ya. Dulu kita punya 60 Hz tuh yang penting displaynya bagus aja udah oke, kemudian kita masuk ke 90, kemudian kita masuk ke 100, 120, dan sekarang kita udah nyampe 144 Hz di smartphone 4 jutaan. Not bad at all. Ini ada Ultra Touch juga kalau kalian mau tweak touch style-nya. Ini color style-nya kayak kalian lebih suka bright atau original aja, atau mungkin mau agak di set color temperature-nya, itu udah terserah kalian. But personally juga gue ngerasa ini display yang cukup cakep juga ya untuk AMOLED. Bright, punchy juga colornya. Memang sesuatu yang gamer banget sih overall feels-nya.
So ya, kurang lebih itu aja yang perlu kalian ketahui tentang si Infinix GT20 Pro-nya. Dan berikutnya kita akan coba ngetes main Genshin Impact di sini. Settingan defaultnya, yang defaultnya berapa apapun yang didapat itu kita mentokin ke medium 60 fps. Kemudian kita set ke mentok kanan higher 60 fps. Dan kemudian terakhir kita higher 60 fps. Pakai cooler buat kita tahu temperaturnya ketolong nggak kalau dia lebih dingin, just apa misalnya kebayang kayak mau main mentok kanan harus pakai cooler atau enggak. Nah, nanti akan jadi jawabannya. Dan kali ini kita akan pakai perf dock lagi, nggak pakai taco stats. Jadi kita akan kembali ke style review gue biasanya kalau main Genshin itu pakai perf dock, karena baru dapat lisensinya lagi buat perf dock. Dan perf dock itu one of the best sih, karena bisa lihat grafiknya dan juga bisa di testing dan juga bisa di save juga datanya, dan kita bisa lihat di dashboardnya. Nanti gue juga kalau sempat gue bisa drop dashboard hasil tesnya di kolom deskripsi. Jadi itu lebih versatile dan juga lebih lengkap daripada pakai taco stats yang cuman in app-nya aja. So ya, gue akan start dulu untuk si perf dock-nya, dan akan gue kembali nanti preview main Genshin ya. Tapi sementara itu gue start dulu. Oke, udah nyala perf dock-nya. Dan kita tinggal nyalain Genshin-nya aja. Let's go. Semoga normal. Nah, oke, normal, ada semua di atas kiri sini. Cuma mungkin memang bedanya dengan taco stats kan biasanya gue bisa kasih pop up di sini. Ini pop up-nya grafik. Jadi let me know mana yang lebih kalian suka, pop up grafik atau pop up pop up teks di atas sini. Kalau gue personally lebih suka grafik sih. Oke, kita sudah masuk di loading screen ya. Kita dapat 40 fps. Ini gue cukup kaget, kayak tumben ada 40 fps ya. Maksud gue biasanya itu 30. Sorenya nggak ada. Oh, udah. Ini sorenya nggak ada. Oke, kita start. Di sini harusnya udah nggak ada update sih. Tadi belum lama baru gue update, jadi harusnya cukup aman. Preparing to load data. Nah, kalau misalnya main game tuh mecha loop-nya berubah. Jadi kalau hijau tuh dia lagi stable, kalau nanti merah berarti udah mulai warning. Oke, kita start. Oke, setelah loading screen kita drop of course. Dan di sini di loading screen-nya itu sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama internet dan juga kecepatan memorinya. Kalau kalian punya internet lemot tapi memorinya cepat, di sini akan loadingnya lama. Kalau kalian punya internetnya lama terus memorinya cepat, itu juga akan loading sih lama. Terutama di akhir ini karena dia ngeload benar-benar render world-nya dan segala macam. Defaultnya kalau nggak salah di Infinix GT20 Pro tuh bisa dapat medium ya. Kalau nggak salah, gue lupa juga. Dan ini terakhir gue habis jalanin quest. Karena kirain Atlan udah rilis, ternyata belum. Oke, untuk grafik dia di defaultnya adalah ada di medium basic ya. Jadi kita akan naikkan dia langsung ke medium 60 aja. Karena menurutku pribadi kalau misalkan kita tesnya benar-benar flat out di settingan biasa, kayaknya itu bukan yang diinginkan. Karena orang mau mainnya kan 60 fps-nya yang lebih penting daripada settingan default pribadi. Ya kalau kalian mau hemat energi dan segala macam bisa set ke 30 fps atau 45 lah, no worries sih, no problem. Oke, kita udah set di 60 dan kita cuma dapat 38 fps. ya normal sih. And that's why gue pikir awalnya tuh kayak lebih enak mungkin settingnya di 45 instead of full blown 60 gitu loh. Kan kalau misalkan di situ kita lihat juga di perf dock tuh sekitar 40 fps aja range-nya. Jadi ya nggak apa-apa sih. Mentok di 40. Kalian sebenarnya juga di sini ada beberapa settingan ya yang bisa di setting. Kalau di Genshin kita ada ultra frame rate juga. Ultra frame rate itu harusnya nama lainnya tuh interlacing ya kalau nggak salah. Jadi interlacing benar. Jadi yang coba boost FPS-nya buat lebih stabil dengan memori dan teknologi kayak kalau misalnya kalian tahu di TV itu namanya MEMC, dimana dia itu ngisi frame biarin dulu, ngisi frame yang kosong itu dengan AI. Sebenarnya jadi udah ada AI-an di TV juga tuh yang buat ngisi frame-nya. Si babi.
Even in battle sih bisa flat 40 ya, not bad banget sih. Materialku, karena lumayan tak materialnya. Loh, kok nggak berkurang? Kok nggak berkurang? Oh iya udah. Material yang di sini hilang ya? Oh nggak di sini. Bukan tuh slime. Bunyinya masih ada padahal udah nggak ada enemy. Oh kayaknya itu ya efek si slime. Jadinya ya udah mati. Oke, in battle NPC ya masih 40 flat sih. Settingannya gua nggak salah kan 60 kan tadi kayaknya. Graphics. Iya 60 tapi dia cuma stuck di 40 doang ya. Di medium dia cuma stuck di 60 doang. I guess itu sistem interlacing-nya menjaga performance-nya untuk stay di situ aja sih, untuk tidak lebih dari itu. Karena interlacing juga memanfaatkan teknologi HAL yang serupa ya. Maksudnya butuh performance yang juga lebih oke gitu loh. Oke, 40-an, oke. Oke, kita sekarang tes ke Fountain. 40-an kita look around, tetap masih 40-an FPS. Kayak di lock gitu loh di 40-an. Seingat gue terakhir gue main gue sempat 60, tapi apakah itu cuma di high ya? Nanti kita lihat lah di high gimana. Ya, seperti yang gue bilang tadi, layar AMOLED-nya tuh bright dan punchy banget. Buat kalian yang suka colorful looks kayak gini tuh, texturize-nya itu enak gitu loh di sini. Siapa yang bright banget ya? Yaulah agak dark, I guess Cici. Ya, gitulah. Banyak juga sih yang tadi gue bilang settingan-settingan di sini. Ada HDR graphics, itu bisa bikin lebih punchy dan juga lebih lebih bright gitu kan. Cuman ya tergantung preferensi lah. Makan tenaga apa enggak ya, pasti makan tenaga. Oke, kita zoom out dikit. Di sini kita masih dapat 40. 40-nya considerably cukup flat ya. Maksudnya naik turun tipis gitu. Untuk bisa sestabil ini di di kelas 4 jutaan sih sangat lumayan banget ya. Apalagi GT20 Pro juga sangat-sangat menarik by comparison dibandingkan kompetitor sekelasannya. Memang ada opsi yang 8128 buat kalian yang mau lebih budget hemat lagi. Tapi kalau misalnya bisa dapet yang 12256, gue lebih menyarankan yang 1256 sih. Lebih ada safety value-nya. Oke, di Fountain ini kita dapat 40 fps yang biasanya average-nya dapat 43 45. Bahkan di Poco F6 itu dapatnya 43 doang kalau nggak salah. Itu di high 60-nya, tapi ini kan di medium 60-nya. Ya, again for some reason nge-stuck di 40 fps. Kenapa kamu bisa stuck di 40 fps gini, woy? Nyangkut, ya udah. Tapi 40 fps-nya flat yang tadi gue bilang. Oke lah, menarik. Oke, berikutnya kita akan coba domain. Di mana domainnya biasanya sini ya. Nah ya. Kita akan cobain domainnya ini. Domain yang biasa gue lawan sih. Gue pakai buat ngetes. Kenapa? Karena di sini cukup rusuh walaupun cuma bertiga doang in total. Oke, kita ganti Hu Tao dengan Xingqiu seperti biasa. Di sini roosternya. Oke, domain. Masih 40. Kenapa gue juga kena? Wow, tetap masih stabil 40-nya, kayak nggak mau goyang loh, kayak not bad sih kalau kayak gini. Ya, nggak muncul itunya animationnya kalau mau lihat, tapi nggak ngedip sama sekali loh. Nggak dip sama sekali, bener-bener stay flat out 39 40 itu stable sih hitungannya, stable banget itu segitu. 39 40 39 40 tuh
enak banget range-nya, bener-bener flat gitu feels-nya jadinya. Ada dip sedikit gitu kayak cuman 36, 37. Itu enak banget sih. Kalau misalnya segitu doang. Satu hal yang gue agak takut nih, ini kan gue udah ganti anti gores actually kan. Anti goresnya itu kalau panas ngangkat, gue cuma takutnya lagi nggak ngeh dia ngangkat aja sih, tapi so far sudah ngangkat, nggak apa-apa deh. Oke, itu medium 60 tadi 9 domain. Untuk sekarang kita cek random temperature-nya aja, kita masih dapat 32,8, 33 ya, adem banget. Adem banget, apa efek gara-gara kayak ditahan cuman 40 fps tapi jadi sangat adem seperti ini. Ya kalau kayak gitu sih ya mentok-mentok 40 fps. Kalian punya opsi buat jadi 45 aja di sini atau 24 buat lebih cinematic video gitu kan. Cuman kalau gaming kayaknya nggak mungkin di 24 ya sih. Oke, kita berikutnya ke bos biasa, bos si ayam. Gue masih belum explore banyak di Fontaine, padahal bentar lagi udah Natlan. Lupa mulu gara-gara sekarang main Zenless Zone Zero kebanyakan. Oh ya, ganti dulu Xingqiu dengan Hutao. Soalnya tuh gue mau pakai si bukan Laceron, siapa namanya? Ini nih Arlecchino, cuma belum di level up banyak banget, jadi kayak ya sudahlah, kita as is dulu aja. Bener-bener kayak trusted squad kalau misalkan yang udah nonton channel ini bahkan dari sebelum gue di sini itu udah tahu pasti squad gue tuh antara Cici, Hutao, Eula sama Raiden. That's all. Kayak udah enak pas kombonya gitu. 40 masih ke 40 ya, ini. Udah selesai. Benar-benar flat 40 loh. Flat. Itu karena udah di zoom aja kan sebenarnya kalau di Perfdock, cuman out of 12 minutes itu benar flat 40 dengan temperatur yang cuma segini ya. Main medium 45 sih udah pas banget ya. Perasaan aja adem banget ini. Ini nggak salah. Perasaan jadi jujur deh, sebelum gue ngetes ini gue kayak udah main-main sebentar dengan lumayan lama dengan GT20 Pro dan kayak ya oke lah, typical Dimensity gitu, panas dan segala macamnya. Tapi di medium 60-nya surprisingly sangat stable, tapi 40 ya catatannya, bukan 60 fps, dan it's fine by me sih sebenarnya. Oke, itu aja untuk yang medium 60-nya. Habis ini kita akan berpindah ke medium ke higher 60 buat tracking up performance-nya di higher 60 seperti apa. Dan sepertinya seingat gua kalau higher 60 baru kita nge-unlock si apa namanya, yang extra FPS-nya itu, gue lupa, interlacing-nya itu. Karena kalau nggak salah di set di highest 60 itu bener-bener dimentok kananin banget, akhirnya dia punya kesempatan buat di interlacing yang lebih oke gitu. Oke, kita close 3, 2, 1. Nggak, tetap 40. Tetap 40 fps. Kayak nggak lebih dari 40 fps, tapi flat 40 fps-nya itu loh. Ya highest 40 fps juga enak sih. Ini ningkatin grafik banget sih. Mungkin mau perbandingan, tadi kan kita siang, kita ubah dulu jamnya ke jam terang. Karena kalau jam gelap itu gelap. Susah buat ngeliat texture dan segala macamnya. Bener-bener high shadow dan segala macam banget. Nah. Yap, teksturnya nambah. Dan ini masih cukup stabil ya menurut gue pribadi ya. 40.
kok nggak nyampe 60 ya? Something is wrong kayaknya, kok nggak bisa 60 gitu. Harusnya bisa lebih dari 40, ini benar-benar flat 40 kayak. Is it perf dog oke dong? Perf dognya. Ntar, coba mari kita lihat settingan perf dognya sedikit. Setting. Nggak ada masalah sih, harusnya parameternya default. Iya, harusnya normal tapi dia nggak bisa tembus 60 fps, kenapa ya? Cuman kayaknya itu memang di lock dari si GT20 Pro nya sih, mentok di 40 fps aja, tapi stabil gitu, which is fine, which is okay. Sini 40, coba bentar, jadi penasaran kalau kita nggak nyalain ultra frame rate nya. Nah, nggak nyalain ultra frame rate nya, dia lebih. Jadi ultra frame rate nya ngelock dong ternyata. Ngelock dia di 40, karena kayaknya yang terlistnya itu jadi ngambil 40 terus dikali 2, 80 feelsnya. Still much better kalau nggak di unlock sih. Kalau nggak di lock maksudnya. Dogo-dogonya lucu banget, berunggah lagi. 52 fps, dan kita berikutnya akan ke Fountain yang sering gue pakai buat ngetes dapat fps-nya berapa. Kalau ini lebih dari 43 fps, ini berarti lebih bagus juga daripada Poco F6 dong. Nggak, 42, 46. Oke, Poco F6 memang anomali sih. Harusnya dengan speknya dia bisa lebih dari itu, tapi dia nyamain Dimensity 8200 Ultimate. Bahkan si 8300 Ultranya X6 itu lebih tinggi di Fountain ini. Kalau spesifik kenapa Fountain ini yang gue temukan ya, karena waktu lagi random test melihat ada FPS dip di sini gitu. Tapi ya, again, tadi 40 dia bisa stable 40, ketika kita unlock kita dapat 50 frame plus, which is still powerful enough ya, ini highest 60 loh. Jadi detail segala macamnya tuh dapat banget. Ya dah, langsung kita tes domain aja, kita lihat gimana dia performance-nya, ada perbedaan nggak ketika di domain sama ketika pas di domain pakai highest 60 sama medium 60. Walaupun gue tadi baru nggak, berarti mungkin juga di medium 60 bisa jadi super resolutionnya kalau dimatiin dia bisa lebih dari itu sih, probably. Tadi gue nggak gitu ngeh, karena si efek super resolution itu bikin looks-nya tuh lebih smooth. Dan I guess kalau kalian mau main yang smooth dan panjang, experience-nya itu that's much better sih ya, walaupun sacrificing angka di FPS meter doang, tapi ya udah lah, cuma FPS meternya doang gitu kan, yang penting experience-nya nyaman. Start, let's go. Wah, 3 detik. Dulu tuh gue keinget waktu momen-momen ketika main Genshin, load domainnya tuh bisa sampai 10 detik. Karena udah much better banget sih. Ya, nggak keluar animation nih, kepentok. Udah kelar. Not bad sih, above 50 yang pasti selama di domain. Dan ini super ultra frame rate-nya dimatiin. Oke banget sih. Cuma memang nih satu hal yang udah gue mulai rasakan, agak anget. Kayaknya efek kalau jadi intinya kalau ultra frame rate itu kalian di 40 fps nih distabilin sama si GT20 Pro nya, terus di interlace sama dia seolah-olah kalian dapat 60 fps tuh flat, dan seolah-olah ya, karena tetap basisnya di 40, makanya kayaknya di meternya dia bacanya 40, dia cari safe zone nya. Nah ini untuk temperatur ya, udah mulai naik nih, 34,5, di bawah 35,2, di tengahnya lebih panas daripada di kamera, karena ini kamera bulbnya cukup besar dan banyak hitnya tuh jadi ke bawah gitu, dan di gripnya kan gini juga. Tapi balik soal FPS nya,
Ya kalau misalkan ultra frame rate-nya kalian matiin, memang kalian dapat angka yang lebih bagus. Tapi personally gue lebih suka tadi looks-nya si ultra frame rate yang lebih stable aja. Nih kita bakal balik lagi nih masuk ke domainnya satu kali nih. Gue akan nyalain lagi ultra frame rate-nya supaya kita bisa lihat perbandingannya si ultra frame rate on sama enggak. 40 fps nya tuh dia lebih stabil. Ini tadi gue langsung lihat dia ada bilang di Genshin Impact set minimal 45 fps. Jadi memang di patokannya tuh di 40 fps itu terus di interlace, which is not bad banget sih. Oke, kita start lagi. Ini kayaknya dugaan gue pas di domain nih, pas highest 60 nya kali ini grafiknya lebih rapih daripada sebelumnya yang si 60 fps nya. Oke, kita tes aja ya, let's go. Oke, ini nggak usah diklaim, kita bisa exit aja kan harusnya, iya bisa. Oke, nah tuh 40 fps itu lebih stable, jadi kayak wah lebih enak sih main kayak gitu dibandingkan 60 naik turun. Itu pendapat pribadi ya, kalian kalau misalkan prefer yang mana bisa bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Kalau gue personally lebih suka looks-nya yang tadi 40 fps flat pakai ultra frame rate, jadi berasa lebih stable dan berasa lebih powerful daripada flagship sekarang sebenarnya. Temperatur harusnya masih sama, nggak berubah banyak, 35,7, bahkan udah mulai agak lebih hangat lagi. Di atasnya 35,4, ya jadi lebih hangat karena itu memang settingan highest-nya. Tapi ultra frame rate on itu bikin experience itu lebih smooth ya. Ini menurut gue pribadi ya, karena jadi nggak jaggy gitu loh, nggak naik turun, FPS-nya bener-bener stay di 40 aja gitu, lebih santai gitu kan. Jadi kayak why not sih untuk bisa dapat 40 FPS tapi stable. Balik lagi itu personal preference, mungkin ada yang pengennya tuh bener-bener mau every single drop dengan 50 fps dan segala macam. Tapi kalau gue pribadi melihat grafiknya sih, gue lebih senang melihat 40 fps flat ya daripada 60 fps tapi naik turun banget. Oke, berikutnya kita akan tes boss si ayam seperti biasa, dan nanti kita akan highest 60 ini di Child, lawan Child. Karena dia salah satu weekly boss yang ada animasinya lengkap, jadi bisa lebih enak ngetesnya. Ya, frame rate-nya akan gue kembalikan, jadi kita lihat benar-benar raw performance-nya si GT20 Pro waktu lawan boss battle ini gimana. Daily boss hitungannya ya 60 fps nya masih 60, not bad. Nggak kena. Oke, ini lebih stabil sih daripada di domain tadi, which makes sense karena ini lebih nggak seribut yang tadi di domainnya. But tetap kalau misalnya kalian nyalain ultra frame rate-nya,
harusnya dia juga lebih stable lagi. Ini udah much better sih daripada tadi experience yang di Domain ya. Tapi kalau kalian nyalain ultra frame rate di sini bakalan lebih better lagi kayaknya gua rasa. Oke, kita lanjut langsung ke Child di Liyue. Kita berkunjung ke anak kesayangannya para wanita. Para wanita itu maksudnya apa ya? Mana sih Liyue? Nah ini dia. Enter the Golden House. So far sih highest 60 fps-nya frame rate, ultra frame rate on ataupun off dua-duanya asik sih. Ini kita on dulu setengah, nanti setengah lagi gue akan off-kan lagi supaya kelihatan perbedaannya lawan Child gimana. Oke, cukup. Ya kalau gue baca readings di grafiknya ya, kalau misalkan lawan boss tadi segitu 60 fps mungkin nggak wajib. Ini tadi ultra frame rate nyala kan? Oh ya, nyala. Oke, kita matiin ultra frame rate-nya. Oke. 50-50 lah, ya masih kuat banget kok ini dengan angka segini. Ultra frame rate off ataupun on, angka segini main Genshin-nya sih stabil banget ya. Salah satu PR-nya paling itu, udah mulai anget lagi nih. Dalam waktu sekitar 30 menit, gue belum merasakan anget yang sering terjadi zaman dulu ya. Apakah berarti coolingnya si Infinity 20 Pro lebih bagus? Ini sambil loading, kita bisa cek sedikit nih. Temperaturnya kan masih 3,6 gitu, 35,6 gitu. Nggak lebih dari itu. Kayaknya masih sangat passable banget sih. Sembari itu gue akan nyalakan coolernya dulu biar nanti udah agak dingin. Sama nih, taruh sini deh. Di cutscene-nya pun juga masih cukup stable. Ada dip nih ke 40 dari 50-an, tapi ya oke lah, oke gitu loh. Balik ke sini dong. Sangat santai ya. Sangat santai dan responsif. Yang gue suka ya ini tuh walaupun nanti gores, ini salah satu budget smartphone yang paling responsif sih touchscreen-nya. Kayak input inclusivity-nya tuh lebih enak. Tapi kayak buat dash cancel tuh enak banget. Buat dash cancel enak banget gitu kayak. Wow, oke. Ya, tadi itu adalah experience oh ya, klaim aja dulu deh. Biar satu kali klaim gak apa-apa. Toh juga resinnya udah lagi jarang dipakai. Lagi jarang banget main Genshin. Ya, tadi itu adalah experience highest 60 fps-nya Infinity GT20 Pro dan gue sih sangat impressed banget ya dengan performanya segitu. Di depannya kita sekarang dapat 41 derajat which is normal anaknya. Di tengah-tengah kita dapat 39, enggak pernah 40 juga, dan di bawah juga hampir 40. Itu sih iya standar banget sih. Ini belakangnya 36,3. Kayaknya tuh ada yang ngeblok panasnya di belakang, kayak nggak sampai ke angka yang gue expect gitu loh. Kayak ekspektasi gue belakang udah 40-an gitu, tapi kayak masih 37. Cuma memang depannya anget banget sih ini temperatur depannya. Jadi yang bakal bikin nggak nyaman tuh kayak di jempolnya ini
rasa-rasanya tuh lebih panas gitu loh. Ya, sekarang coolernya juga udah dingin. Nah, udah dingin, udah di 6 derajat. Kita akan langsung pasangkan aja ke si GT20 Pro nya. Cuman ini gue harus lihat jangan sampai kena power button, karena ini dempet banget dia, karena bentuknya square. Jadi si coolernya tuh tempelnya asoy banget di situ. Oke, coolernya langsung ke 10 derajat Celcius. Udah mulai langsung naik juga temperatur HP-nya, tapi langsung turun. Tadi 36, sekarang 35,5. 35 banget kan, 34. Dan turun terus karena ditarik panasnya. Maaf nih, lagi agak pilek juga. Di depannya masih cukup tinggi ya, masih 42,4. We'll have to wait sih, mungkin beberapa waktu. Makin panas malahan. 42,5 dan 38 di bawah 36, di tengah-tengah 40. Ya, kurang lebih begitulah angka temperaturnya. Di belakang LCD sekarang udah mau mendekati 14 derajat, dan ini normal kok buat si fan coolernya segitu. Oke, kita akan kembali ke fountain dulu, dan ini karena ini super resolution atau bukan super resolution, gara-gara Poco tuh gue dikit-dikit jadi super resolution. Ultra frame rate-nya kita keep it off aja buat bener-bener lihat raw performance-nya sih. Tadi kalau nggak salah di fountain kan benar-benar jagged banget. Di sini sekarang setelah lebih dingin, apakah jagged juga? Sepertinya iya. 42 fps, 50, dan kita akan drop ke fountain di bawah seperti biasa. By the way, kenapa sih dia kalau misalkan gue tinggalin ini selalu pasti malam? Kayak gue pengen lihat fountain itu selalu siang. Tiap kali habis battle segala macam dia malam ya, karena dynamic timing sih di sini. Bukan ngikutin jam kita, tapi dia berubah sendiri setelah beberapa lama kita main sini. Oke, 52 fps, 55 fps, benar-benar tetap jagged ya. 57, 53, dan angka patokannya itu selalu di fountainnya. Menurut gue itu yang gue pribadi emulate steps-nya ini kayak something yang nggak selalu dilakukan sama tester-tester lain, karena biasanya main Genshin-nya antara masih baru new account atau masih agak tipis-tipis lah account-nya, atau memang gaya eksplorasinya beda-beda, dan itu akan sangat berpengaruh ya. Notes gue di sini adalah setiap orang cara eksplorasinya di Genshin tuh beda-beda. Salah satunya contohnya gue, sampai detik ini gue belum ngumpulin itu loh, apa sih, biji-biji yang buat di statue-nya lagi sama sekali sejak Sumeru. Jadi kayak ya. Oke, fountain, here we go. Kita dapat 45 fps, 41 fps, 44, 45, 46. Ya angkanya masih beda tipis ya sama si 8300 Ultra actually. Nanti kalau udah turunnya udah langsung stable lagi 50-an plus gitu, 40-an. Angkanya mirip banget, kayak beda 1-2 fps doang gitu, sesuatu yang tidak terlihat sama manusia. Bisa berendam. Oh bisa. Burung kira itu dangkal, ternyata bisa berendam ini. Ya, itu kenapa gue patokannya pakai fountain ini, karena dia kan moving object tuh di sini, dan kita bisa zoom sedekat ini, jadi bisa memberikan raw looks yang lebih oke gitu. Coba balik lagi yang tadi gue bilang, experience orang main Genshin tuh beda-beda, jadi sebenarnya nggak bisa dipatok satu resmi kayak wah pasti begini pasti begitu, enggak. Tapi ini adalah pattern yang biasanya gue lakukan, kayak eksplorasi sebentar, kemudian jump ke domain dan segala macam, itu udah nggak terlalu banyak aneh-aneh lagi. Oke, kita langsung ke domain saja. Salah. Nah, domain aja. Sambil pakai cooler tadi sih di domain menurut gua angkanya mau di 40, mau di 60 sih oke sih. Lebih stabil di 40 of course. Maksudnya 40 di ultra frame rate nyala, tapi kita lebih dingin kayak gini harusnya dia lebih oke. Depannya masih panas. Masih, tapi udah berkurang banget sih. Tadi gua ngerasain kayak masih hangat-hangat gitu, tapi udah turun ke 40. Which is not bad. Coolernya sekarang 15 derajat Celcius. Oke, kita next saja langsung start di sini. Lupa hutaunya harus diganti dengan Xingqiu. Start. Oke. Ini ultra frame rate udah tidak ada gue nyala-nyalain ya. Kok ada dip sampai 20-an tiba-tiba. Berat tiba-tiba 31. Kok tiba-tiba berat banget di sini? Why? Ultra frame rate mati. Jadi berat banget. Udah. Kirain beratnya permanen.
Ya lowest bidnya tetap cuma 40 fps sih. Jadi bener-bener barometer amannya tuh 40 fps, dan Infinity 20 Pro kan take up the challenge banget sih di 40 fps. Ya berarti emang safe atau sweet spotnya GT20 Pro adalah di 40 fps ini sih. 60 fps bisa, cuman bukan menjadi core value-nya dia. Nah, itu angka gua ngeliat di grafiknya aja ketara banget tuh. Naik turunnya drastis. Ini compare itu sama 40 yang lebih kayak nyu. Ini kayak roller coaster. Oke, kita terakhir ke Child, langsung aja kita battle si Child karena total kita main Genshin udah sekitar 35 menitan, dan ini Child tuh biasanya bisa makan 5 menitan lagi juga. Oke, start. Nggak masalah. Sebelum kita mulai, beda bahasanya kita mulai dari 100. Kita sekarang udah 84, berarti udah kurang 16 dari sekitar 30 menitan lebih. Jadi mungkin kalian dapat range sekitar 2-3 menit per 1%, which is normal banget untuk gaming phone. Dan semua phone in general buat main Genshin itu konsumsi dayanya adalah sekitar 2-3%. 2-3 menit per percentage-nya. Itu yang gue dapet sih, yang kayak jaget banget itu. Iya deh, itu ya bukan hotel. Iya ngapain? Ya benar, masih jaket banget. Tapi jauh lebih adem sih, jauh lebih enak banget mainnya, lebih nyaman juga kalau ada cooler. Temperatur sini cuma 37, 36, sekian bukan, 354. Kayak lebih comfy juga kalau buat long term. Cuma memang jeleknya cooler ya, itu bulky banget di belakang dan perlu dicolok kabel kayak gini. Gak banyak cooler yang udah punya baterai built-in, so that's one thing. Soon gue bakal nge-formulate pattern baru sih di Genshin at least, karena harusnya udah ada perbedaan antara era-era awal main Genshin di pattern ini, karena ini pattern yang gue develop waktu zaman masih Inazuma baru rilis, dan ini adalah sweet spot untuk testing yang gue temukan. Kayak maybe bisa jadi better lagi dengan dan lebih relevan juga sih ke depannya. Mati. Dah. Bye-bye. Di endingnya sedikit lebih stabil, ada naik turunnya, tetap kayak masih ke 40 mentok-mentok gitu. Nggak jauh sampai 20-an, tapi di entry tadi awal cukup jauh. But ya, kurang lebih itu aja semua performance Infinity GT20 Pro, mulai dari medium 60 dengan ultra frame rate on and off, terus juga super resolution nih, high 60 pakai ultra frame rate juga on and off juga. Dan yang terakhir adalah high 60 dengan cooler yang terbukti sangat-sangat adem. Ini sangat nolong sih, kalau misalkan nggak pakai ini mungkin gue bisa expect suhunya sedikit lebih panas lagi tanpa cooler ya. Jadi kalau seperti biasa, kalau misalkan kalian punya cooler, pakai aja. Kalau enggak ya boleh lah ditabung, ini investasi kalau misalkan kalian memang hobinya mobile gaming juga. Temperaturnya 30,2 di bawah, coolernya randomly 30. Tapi itu di fan pembuangannya ya, bukan di ini yang dasarnya 14 derajat Celcius. Ya, dan untuk baterai kita habis sekarang sisa 82, berarti 18%.
dalam sekitar 40 menit. Baik lagi hitungannya 2 sampai 3 menit per percentage-nya, which is very normal. Ya kurang lebih itu aja. Jadi mungkin kalau kalian yang tertarik untuk Infinix GT20 Pro buat diajak main Genshin ini gambaran performanya untuk dipakai daily dalam artian daily running, daily boss, daily battle segala macam sangat puas sih gue pribadi ya. Memang akan lebih puas lagi kalau ultra frame rate-nya nyala. Jadi kalian set aja misalnya highest 60 terus ultra frame rate nyala, nggak pakai cooler buat agak lama sedikit nggak masalah, sekitar 40 menit paling ya, panas dikit sampai 42an nih gambaran coolernya. Ada icing on the block ya, bukan icing, waternya juga kayak gini. Jadi ini nolong sih buat cooling banget. Kalau nggak lumayan panas jatuhnya di bagian depannya terutama. Tapi baru kali ini gue ngerasa ininya tuh nggak sampai sedingin itu, padahal ini udah cukup lama juga, lumayan 10 menitan dari kita tes. Oke. Ya, kurang lebih itu aja performanya si Infinix GT20 Pro. Overall gue rasa ini adalah salah satu budget gaming smartphone yang sangat menarik dan juga sangat worth it sepertinya untuk diajak main Genshin Impact dan juga game-game lain. Nanti mungkin habis ini gue akan tes juga Zenless Zone Zero di sini, berhubung masih dipegang sebelum dijual. Kayak kemungkinan gue mau jual Infinix GT20 Pro nya masih 50-50 antara jadi jual ini atau iQOO Z9, atau mungkin dua-duanya di keep for ya historical purpose lah, karena gue masih keep GT10 somewhere di stack di sana, cuma keselip kayaknya. Tapi gue yakin pasti ada karena gue nggak pernah bawa keluar lagi GT10 Pro nya. Dan this and that smartphone 8050 sama 8200U dari MediaTek itu cukup buas untuk sekelas segini. Jadi budgetnya kalau si GT20 Pro tuh yang kalau nggak salah yang versi paling murahnya tuh 4,2 jutaan. Ya ini 4,799. Dua-duanya tuh sangat worth it. Kalau kalian beli yang 8256 pas launching kemarin itu dapat box dan kalian dapat cooler juga. Jadi itu good investasi juga. Investasi yang lumayan oke juga buat kalian yang mau main game jangka lama terus juga butuh smartphone yang cukup oke. RAM-nya memang cuma 8GB ya yang versi basicnya, tapi not bad kok setahu gua, karena beda-beda tipis lah antara ini sama itu selain total storage-nya. Toh prosesornya juga basisnya sama, masih Alpine DDR5 juga RAM-nya. Jadi ya oke, kurang lebih itu aja tentang experience kita main Genshin Impact di Infinix GT20 Pro. What do you think? Kalau menurut kalian ini lancar banget ya dan mau beli silakan. Kalau menurut kalian masih ada yang kurang dan segala macam, itu jadi feedback juga buat kita. Dan juga mungkin buat Infinix kalau mereka nonton video ini juga, karena sejak pindah channel belum begitu ternotis ya. Ada sih beberapa kali kesana diundang, tapi kita belum pernah ngetes produk-produk yang real time banget kayak benar-benar sebelum apa segala macam, beda dengan experience-nya sebelum-sebelumnya. Oke, ya udah sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like, share, dan tentunya belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video gue berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu untuk tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya kalian juga punya feedback, please feel free buat drop it di kolom komentar juga. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @buteknoid dan gue pribadi di @fsp+, ataupun di media partner kita @wirepop.id. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry, Iula, dan tim, dan juga Infinix GT20 Pro, signing out. Bye-bye. Nah ini kalau mati dia balik ke linker gitu, tapi kalau nanti kita nyalain in-game dia balik lagi. Dan ini masih hijau, jadi performance-nya nggak ngedrop sama sekali. Ya, dan gue lupa buat matiin perf dock-nya. Jadi sekali lagi deh. Ya, gitu aja. Thanks for watching. See you on the next one. Bye-bye.